Di sini tuh ada kan lebih banyak gambar ya Mas Raden di sini ya. Di sini tuh ada bapak-bapak dilibatkan untuk persiapan persalinan ya. Persiapan persalinan tuh bukan pas mau lahiran di 9 bulan ya, enggak. Kemudian di sini juga ada nanti harus suami dan keluarga atau tetangga itu harus menyiapkan nanti kira-kira nih kalau ada emergensi ini mau kemana dan naik apa gitu. Tuh, kalau misalnya kondisi bayi sendiri itu bisa dinilai baik atau tidak itu dari gerakannya Mas. Nah biasanya itu di atas 20 minggu gerakan bayi pasti sudah akan kita rasakan. Bahkan kalau misalnya hamil kedua atau ketiga tuh 16-18 minggu tuh udah mulai ada terasa kedut-kedut gitu. Dan kan kebayang dong bayi itu kan dalam kandungan kan ditimang-timang gitu, bisa timang-timang. Terus tiba-tiba dia ditaruh sendiri di kasur gitu kayak kok sendirian gitu dianya kan ya. Makanya dia akan lebih nangis gitu karena dia kok saya sendirian gitu dia. Jadi nggak ada tuh istilah namanya bayi bau tangan ya. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, kalau kita ngomongin hamil atau kehamilan, gini ya, konsep wanita hamil itu ya memang wanitanya yang hamil ya, iyalah karena wanita yang punya rahim gitu ya. Sementara si suami pasti nggak hamil. Nah masalahnya itu gini, sekarang itu banyak banget ya di luar sana. Tapi thanks God sih alhamdulillah mungkin sekarang sudah mulai banyak awareness itu mulai tumbuh gitu ya. Terkait ketika seorang wanita atau ibu hamil, itu tuh kadang-kadang kan ya banyak ya challenge, tantangan yang dihadapi oleh ibu hamil. Dan kadang-kadang itu kayak ya udah itu kan memang risikonya ibu hamil. Sehingga kadang-kadang suami gitu kayak kadang ya ini tidak mengeneralisir gitu ya. Nggak mau tahu, pokoknya kita support dana, mau makan apa, mau obat apa dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang secara psikis juga mungkin belum terbantu gitu ya. Nah makanya kalau kita ngomongin kehamilan yang sehat itu tidak hanya ibunya yang sehat, tidak hanya ibunya yang hamil. Tapi siapa yang hamil? Ya suaminya juga, ya keluarganya juga, ya orang tuanya, ya mertuanya dan lain sebagainya. Harus jadi support system ketika kita ngomongin gimana sih cara biar kehamilan ini tetap sehat. Nah makanya hari ini kita akan membahas nih apa saja yang bisa dilakukan supaya kehamilannya sehat. Tapi sebelum bahas itu kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kehamilan. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Devi Mariska SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Permata Depok. Assalamualaikum Dr. Devi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Mas Raden apa kabar? Alhamdulillah baik juga, terima kasih. Dok, hari ini kita akan membahas seputar kehamilan. Jadi gini, kalau kita ngomongin kehamilan itu kayaknya di luar sana itu yang harus menanggung selama 9 bulan lebih itu adalah wanitanya ya gitu. Betul. Sementara kalau kita ngomongin kan, lah penyebabnya siapa kan laki-lakinya gitu ya. Ini kan harus jadi PR bersama, tugas bersama, tidak hanya si istrinya tapi juga suaminya, orang tuanya, mertuanya dan keluarga besar ya. Karena ini kan apa yang akan dilahirkan akan menjadi bagian dari keluarga itu kan seperti itu. Nah, akhirnya banyak yang merasa si ibu hamil ini sendirian dong. Isolated ya. Iya, isolated. Karena mereka ngerasa kayak semuanya ditanggung sama saya. Sehingga akhirnya mungkin banyak risiko yang bisa terjadi ketika kehamilan. Ya entah A, B, C ya, nauzubillah min zalik. Tapi karena mungkin faktor ya psikis dan fisiknya tidak tersupport dengan baik oleh keluarga, makanya bisa pengaruh ke kehamilan. Tapi sebelum bahas itu kita bahas mitos fakta seputar kehamilan secara universal dulu dok. Yang pertama adalah katanya ibu hamil itu mudah stres. Betul nggak sih dok? Itu fakta sih. Betul. Apa ya dok? Maksudnya kayak apakah karena mereka khusus untuk yang newbie pertama kali hamil atau nggak juga yang kedua, yang ketiga pun bisa mengalami? Itu faktornya apa sih dok? Betul. Jadi kan pada saat kita hamil itu sendiri ya, kita tuh kan begini normal nih, terus tiba-tiba hamil itu tuh mulai terjadi perubahan yang banyak banget perubahannya dari mulai hormonal, seluler ya, yang tidak kasat mata sampai yang kasat mata. Kan kita bisa ngelihat ya pertambahan berat badan gitu, pertambahan ukuran badan kita gitu ya. Nah perubahan-perubahan itu tuh yang menyebabkan terjadinya perubahan kita lebih irritable terhadap stres gitu. Nah dengan adanya lonjakan hormon ya terutama estrogen dan progesteron yang berubah, kemudian juga ada lonjakan hormon yang lain yang terkait dengan kehamilan itu juga menyebabkan jadi ada mood swing tuh di ibu hamil. Terus selain itu kan ada penambahan berat badan kan Mas Raden ya gitu. Itu nggak bisa dipungkiri bahwa kadang kalau misalnya
kita ngelihat perubahan berat badan kita tuh kita udah keburu mikir yang enggak kan ya gitu. Nah itulah disitulah pentingnya support dari pasangan bahwa ya nggak apa-apa gitu, nanti akan kembali lagi seperti sebelum hamil. Nah selain itu juga sering merasa capek banget ya. Capek kayak misalnya terjadi anemia gitu, atau misalnya terjadi adanya faktor-faktor penyakit-penyakit yang lain yang nggak diketahui sebelum kehamilan, jadi kan nggak sempat diantisipasi gitu kan ya. Itu menyebabkan lebih gampang lagi capek, atau misalnya memang benar-benar merasakan suatu kesakitan, dan akhirnya ya menyebabkan lebih irritable sih, lebih gampang stres gitu. Kalau dari segi selulernya gitu, ya memang terjadi perubahan neurotransmitter itu kayak yang menjalankan sinaps dari otak ke perbuatan gitu ya. Neurotransmitternya berubah, kemudian juga ada perubahan terhadap sitokin atau media peradangan yang menyebabkan kita emang lebih gampang terjadi stres gitu. Jadi meskipun hal-hal yang kecil gitu bisa nggak sih dok memicu si ibu hamil itu jadi stres? Kayaknya kok sensitif banget gitu, jadi akhirnya kebawa kan gitu. Iya betul. Itu kembali lagi ke tiap individu sih ya. Tiap individu memang ada kadang-kadang yang ditampilkan, ada juga yang dipendam sendiri. Nah itu sebenarnya lebih khawatir lagi kalau yang dipendam ya? Sendiri gitu. Nanti karena apa? Karena kalau ada keluhannya kita nggak tahu kan gitu. Bahkan ke tenaga kesehatannya pun si ibu nggak mau cerita gitu. Kan misalnya dikorek-korek gitu, ada keluhan apa tapi nggak mau cerita. Itu nanti yang bisa khawatirnya jadi bom waktu di kedepannya gitu. Itulah makanya sebenarnya yang tadi Mas Raden bilang kan, aku jadi inget tuh ada proverb ya yang bilang bahwa it takes a village to raise a child gitu, ya kan? Emang sebenarnya nggak bisa sendirian ya. Sampai gitu. Sedesa loh itu ya. Sedesa gitu. Kenapa? Karena memang nggak bisa tanggung jawabnya hanya di si ibu aja gitu. Karena si ibu pun butuh banyak support sistem gitu. Ada kan ring 1 yaitu pasangannya gitu. Ring 2 ya keluarga terdekatnya, entah kakak adik, orang tua, mertua ya. Kemudian atau mungkin ring 2-nya itu bisa jadi tetangganya. Ya kan, karena misalnya pendatang nih, dia datang tinggal di sini gitu misalnya, tapi keluarganya ada di luar kota. Jadi ring 2-nya itu selain suaminya adalah tetangganya. Makanya di kita kan ada rukun tetangga kan ya Mas ya gitu, ada rukun tetangga. Nanti ring 3 baru dari peer group dan masuk ke tenaga kesehatan. Nah itu emang jadi ada lapis-lapisnya gitu, ada layer-layernya untuk mensupport si ibu hamil. Bagus gitu. bener ya. Jadi kayak bukan hanya tugasnya si suami, tapi juga ya ring 1, ring 2, ring 3-nya gitu ya. Betul. Jadi bagus banget tadi proverbnya dok ya. It takes a village to raise a iya child. kan, ada kan pernah dengar kan maksudnya kan. Masalahnya iya. aku jadi oh ya ternyata ini tuh maksudnya, karena memang si ibunya nggak bisa sendiri, dan bahkan ibu dan bapaknya juga nggak bisa tuh, mereka berdua doang untuk membesarkan seorang anak gitu. Dan pembesaran seorang anak itu kan dimulai sejak dalam kandungan gitu. Wah keren-keren ya. Jadi jangan bikin si ibu hamilnya stres ya. Ini harus dihibur oleh banyak pihak ya. Setuju banget. Oke, kita lanjut yang kedua. Ibu hamil dilarang minum kopi. Waduh. Sementara itu kadang-kadang tuh ibu hamil tuh pinginnya kan macam-macam ya dok ya. Sampai suaminya itu kadang, emang boleh yang atau minum ini makan ini gitu. Nah kalau minum kopi gimana dok? Ya itu mitos sih sebenarnya. Okay. Tapi ada tapinya ya. Tapi mitos, ya, syarat dan ketentuan berlaku nih. Ya, S dan K. Jadi kalau misalnya rekomendasinya kurang dari 200 mg kafein per hari. Atau sekitar 2 cup kecil gini deh. Ya, jadi kita emang harus setiap kita mau beli apa gitu harus ngeliat ke belakang tuh angka kecukupan gizinya tuh, kandungannya apa-apa aja, kandungan kafeinnya berapa. Kenapa dibatesin? Ya karena ternyata di beberapa penelitian Mas Raden ya, kalau dia lebih dari 200 mg per hari itu ternyata berdampak sih, terutama ke janinnya. Di antara lainnya adalah dia berdampak ke bayinya nanti kecil ya, bayinya kecil sama nanti bisa memicu timbulnya keguguran atau bayinya lahir prematur gitu. Makanya benar-benar sebaiknya sih dibatesin. Jadi kalau emang sih sekarang kan banyak kopi kekinian kan ya. Bukannya nggak boleh, tapi dibatesin gitu. 200 cc itu maksudnya seluruh cairan itu atau kandungannya dok? Nggak apa-apa kalau misalnya lebih banyak cairannya juga nggak apa-apa. Kan karena banyak banget tuh maksudnya jenis-jenis kopi ya, mulai dari yang tradisional kopi tubruk lah gitu, atau americano lah dan lain sebagainya. Itu 200 mg rekomendasinya, kurang dari 200 mg. Jadi udah jangan lebih dari 200 mg. Tapi ingat juga sih Mas, kan kadang-kadang kita ngerasa kalau kafein, kan kita kan bicara sebenarnya nggak bolehnya sih kafein kan, which is dia banyak banget di dalam kopi. Sebenarnya minuman lain juga banyak mengandung kafein. Jadi kayak misalnya hari ini
ini, oh enggak kok cuma minum kopinya cuma 1 cangkir, tapi minum yang lain, soft drinks misalnya, atau teh gitu ya misalnya, atau yang seperti misalnya minuman-minuman coklat gitu-gitu, itu juga mengandung kafein gitu, tapi kadarnya memang beda-beda. Jadi ya di total-total bisa banyak juga kan, bisa lebih dari 200 mg juga. Nah, itu hati-hati ya. Hati-hati. Secukupnya, jangan berlebihan. Secukupnya, Oke, kita lanjut yang ketiga. Ibu hamil tuh katanya harus makan buat 2 porsi, karena kan ada si ibu dan si calon debai gitu ya. Gimana tuh dok? Itu definitely mitos. Definitely mitos. Ya. Kenapa? Nggak ada koma-komaannya. Jadi sebenarnya gini, porsi makan kita itu berbeda tiap orang. Oke. Ya kan, berbeda tiap orang. Begitu juga pada ibu hamil, berbeda banget. Jadi kita tuh sebenarnya dari awal kehamilan trimester 1 tuh kita harus mengukur yang namanya indeks massa tubuh si ibu. Iya. Karena kita biar bisa memperkirakan kira-kira nih ibu sampai lahir ya, selama kurang lebih 9 bulan 40 minggu ini nih harus nambahnya tuh cuma boleh maksimal berapa gitu ya. Rata-rata tuh penambahannya antara 10 sampai 18 kilo. Lebih dari 18 tuh udah berkaitan dengan preeklamsi lah, apa segala macam, dengan morbiditas atau penyakit yang bisa terjadi pada si ibu hamil itu ya. Jadi kita harus tahu ya, memang kita harus kenal ya sama diri kita sendiri kan, termasuk juga itu berat badan, supaya kita tahu bahwa penambahan berat badan kita tuh yang boleh tuh berapa sih pada saat hamil gitu. Nah kayak misalnya pemilihan makanan juga harus benar-benar diperhatikan kan. Dan sebenarnya yang kita benar-benar butuh banyak banget energi ekstra tuh pada saat trimester 2 dan menjelang ke persalinan. Jadi kalau misalnya masih trimester 1 sebenarnya masih nggak apa-apa gitu. Dan itu penambahan kebutuhannya yang mulai dari kalorinya butuh, karbohidrat ya, kemudian suplementasi, cairan, itu semuanya memang di masing-masing porsi ada kebutuhannya masing-masing, dan diukur yang besarnya dengan penambahan berat badan gitu. Kalau ada yang bilang kayak, ya kan ada yang diserap ke janinnya dok, berarti kan nanti ibunya kurang dong gitu. Oh, Ada betul. gitu. Benar-benar. Ada memang kita butuh suplemen tapi kan mikro ya, kecil banget kan ya, mikro, bukan jadi 2 porsi nasi gitu kan ya. Jadi yang mikro itu memang butuh, makanya kita nanti berikan pada saat hamil, kita berikan tambahan suplementasi ke ibu hamil. Iya, jadi bukan 2 porsi layaknya manusia dewasa ya. Iya betul. Agak serem juga sih kalau bayinya makan seporsi orang dewasa. Iya benar, ya. Padahal dia masih trimester 1 gitu. Iya makanya itu. Oke, kita lanjut yang keempat dok. Ibu hamil katanya nggak boleh makan pedas. Itu kalau ibu hamil tuh kayaknya nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu, banyak banget. Tapi nggak artinya ini mitos atau fakta kalau makan pedas dok? Mitos juga sih sebenarnya sih. Gitu. Ya mitos, boleh. Apalagi yang trimester 1 udah mengalami hiperemesis gravidarum alias mual muntah. Yes. Ya aduh kasihan banget itu kalau yang mual muntah. Jadi memang biasanya kalau trimester 1, 2, 3 ya kan kehamilan itu kan sebenarnya perjalanan ya. Perjalanan dari mulai pembuahan sampai dengan nanti persalinan gitu kan. Ada trimester 1, 2, dan 3. Dan tiap-tiap trimester tuh unik-unik keluhannya ya, ada masing-masing gitu. Nah kalau trimester 1 tuh biasanya mual muntah hebat. Trimester 2 nanti perbaikan ya. Nanti trimester 3 kadang suka balik lagi tuh, ada rasa panas, reflux gitu ya. Kayak karena kan rahimnya udah besar, menekan si lambung dan lain-lainnya. Nah kalau trimester 1 itu terjadi mual muntah hebat karena kan ada perubahan hormon baru nih hamil ya, ada namanya beta HCG gitu kan dan lain-lain. Dia jadi mual muntah hebat sampai nggak bisa makan. Karena kalau ngeliat yang pedes-pedes tuh jadi nafsu makan meningkat kan, makan pakai nasi panas gitu kan ya. Nah yang penting itu sebenarnya bersih aja Mas Raden. Karena kalau misalnya nggak bersih, misalnya kita punten jajan sembarangan gitu, kita nggak tahu kebersihannya gimana. Efeknya antara lain jadinya diare banyak banget nih. Oh iya, lagi betul. musim hujan juga nih kan sekarang Betul, ya. betul. Nah kalau misalnya lagi jajan-jajan di luar, para bumil ya harus benar-benar ngelihat kebersihannya, karena nanti yang saya khawatirkan malah diare, yang udahlah dianya udah susah makan ditambah lagi diare, itu kayak udah jatuh tertimpa tangga pula gitu. Jadi sebenarnya makan pedes nggak apa-apa, tapi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Kalau memang ada asam lambungnya lagi naik banget, lagi nyeri ulu hati banget, ya jangan dipaksain makan pedesnya gitu. Nah kalau memang punya riwayat asam lambung, lebih baik boleh atau sebaiknya jangan dok? Tergantung kondisinya. Karena ada beberapa ibu hamil yang sebelum hamil dia ada asam lambung parah, tapi pada saat hamil fine-fine aja. Gitu, ada juga yang sebelum hamil dia baik-baik aja, tapi pada saat hamil kaget dengan si hiperemesis gravidarumnya itu, mual muntah berlebihan. Kalau memang lagi mual muntah berlebihan sampai dengan dirawat, ya memang makan pedas sebaiknya dihindari ya. Bahkan kalau bisa konsumsi bubur yang cepat untuk diserap sama badannya dia. Jadi benar-benar harus lihat kondisi kita. Kondisinya gitu. masing-masing ya. Betul. Oke dok, kita lanjut yang terakhir. Ibu hamil nggak boleh ke dokter gigi.
katanya kalau mens nggak boleh, pas hamil lagi nggak mens juga nggak boleh ke dokter gigi. Iya dokter giginya Itu dong. kunaon gitu banyak banget. Boleh nggak sih kalau akhirnya si ibu hamil ini ke dokter gigi atau nggak boleh atau gimana dok? Mitos banget itu ya. Mitos. Gimana? Bahkan sebenarnya ke dokter gigi itu sangat disarankan sebelum terjadi kehamilan gitu. Jadi sebelum hamil ini sebaiknya ke dokter gigi untuk kontrol ya. Kan memang kita sebaiknya kan tiap 6 bulan atau 1 tahun kan karang gigi apa segala macam kan diperhatikan gitu ya. Nah sebelum hamil juga harus periksa tuh kesehatan gigi dan mulut gitu. Kenapa? Karena ternyata pada saat hamil kalau terjadi penyakit gigi dan mulut terutama yang berat kan infeksi tuh. Itu bisa menimbulkan kontraksi mas. Padahal jauh ya kayaknya ya. Radarnya kan jauh dari mulut ke rahim tuh. Dong? Ya karena dia bisa memicu itu tadi sel-sel peradangan ya inflamasi yang bisa memicu timbulnya kontraksi. Nah kalau misalnya kontraksi kan terjadi di trimester 1 bisa mengakibatkan keluar spontan ya atau abortus ya. Trimester 2 dan 3 ya bisa menimbulkan kontraksi, ketuban pecah dan lain-lain gitu. Jadi harus banget malah ke dokter gigi untuk ngecek. Tapi memang kalau untuk tindakan yang berat ya ke dokter gigi memang harus didiskusikan dulu antara 2 dokter ini, dokter kandungannya sama dokter giginya. Biasanya pun dokter gigi juga tahu kok apa-apa yang tindakan yang boleh sama tindakan yang sebaiknya dihindari. Nah, ketika gitu. memang dapat ada pasien yang lagi hamil gitu ya. Ya, itu sudah betul. tahu SOP-nya ya. Ya, Oke, terima kasih Dokter Devi itu sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomong kehamilan sehat ya. Insya Allah. Segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kehamilan sehat. Kalau ada punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Devi Mariska SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke, Dok, sebelum kita lanjut ngomong ini kehamilan yang sehat. Orang itu kan mungkin orang tuh hamil ya hamil aja gitu ya. Sebenarnya proses kehamilan itu dalam tubuh seorang wanita itu secara singkatnya seperti apa sih dok? Kenapa akhirnya bisa bertumbuh janin itu gitu? Ini kan mungkin ini pelajaran yang basic yang sebenarnya mungkin sekolah dulu dapat ya, tapi mungkin banyak yang lupa gitu dok. Ya jadi kehamilan itu didahului dengan adanya siklus menstruasi dulu. Ya siklus menstruasi perempuan itu akan bertelur quote on quote ya, bertelur nanti telur itu yang akan ketemu dengan sel sperma ya, nanti mereka akan bersatu, kemudian mereka akan mengalami pembelahan. Pembelahan ya terus nempel di dinding rahim si ibu. Dinding rahim si ibu nempel gitu ya, terus nanti dilindungin tuh, diproteksi gitu ya. Dan terus nanti si bayinya dia akan berkembang. Nah perkembangan itu kan nggak mungkin ya cuma terjadi secara lokal ya kan. Betul. Pasti itu kayak seluruh badan tuh kayak kerja, oh ada janin gitu ya, menyambut si janin gitu kan, si badan menyambut si janin. Jadi dari mulai otak, jantung, paru-paru, saluran pencernaan ya semuanya tuh langsung beradaptasi terhadap si kehamilan ini gitu dan menyiapkan supaya nanti si ibunya bisa melahirkan secara sehat gitu. Jadi sebenarnya adaptasi yang dijalani oleh si ibu tuh untuk si dede bayinya gitu. Nah apa aja yang berubah itu semuanya memang semuanya berubah. Kayak misalnya rate pernafasan kita berubah, penangkapan oksigen kita berubah gitu ya. Kenapa? Karena ada juga yang harus disalurkan ke bayi. Kemudian adanya hormon itu tadi, itu hormon kehamilannya terutama progesteron itu menyebabkan saluran pencernaan kita ya dari mulai mulut sampai dengan punten pembuangan itu juga berubah. Kan ada usus itu ada yang namanya gerakan usus ya, namanya peristaltik. Itu berubah juga mas gitu. Kenapa? Akhirnya apa? Karena berubah ya jadinya makanan tuh lebih lama di badan kita ya. Sehingga apa kadang-kadang suka sembelit gitu ya kan, ada yang suka sembelit gitu. Nah terus perubahan lainnya lagi adalah peningkatan asam lambung di saluran pencernaan kita. Asam lambungnya meningkat, terus kan di lambung kita nih di esofagus sama di lambung tuh ada katupnya nih. Nah katupnya tuh jadi lebih gampang kebuka gitu loh. Ya? Loss lah istilahnya. Jadi kalau misalnya asam lambung yang meningkat dikit ya, misalnya kita telat makan gitu ya, tuk naik heartburn, pahit, lidahnya pahit gitu ya. Atau kadang-kadang kita bersendawa
dan lain-lain. Nah kemudian otomatis juga akan ada penimbunan lemak di bagian-bagian tubuh tertentu. Akhirnya apa? Akhirnya kan akan membesar kan ya, akan bertambah berat badannya. Sehingga di kulit juga ada perubahan. Kayak misalnya adanya hiperpigmentasi. Warna kulit di bagian tertentu akan lebih hitam. Iya. Itu lagi rame tuh di medsos saya ketemu kayak, ini perempuan ini kayak sebelum hamil sama pas hamil kok beda banget. Iya, karena emang ada hiperpigmentasi. Nah, terus akan ada stretch mark gitu ya, karena ada pemecahan kolagen dan lain-lain gitu. Dan banyak lagi perubahannya. Ada juga loh yang namanya brain fog ya, atau pregnancy fog. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut tuh apa ya. Jadi kayak kabut gitu ya. Ibu-ibu hamil tuh kayak pelupa apa segala macam gitu ya, memang bisa banget. Nah kemudian selain itu ada juga perubahan dari tekanan darah ya, terus curah jantung juga berubah gitu. Kemudian apalagi yang berubah, anemia, biasanya cenderung terjadi anemia karena sel darah merahnya sebenarnya jumlahnya sama, cuma cairannya di dalam saluran darah tuh lebih banyak gitu. Makanya kan kadang-kadang kalau apalagi trimester 1 ya, selain mual muntah sering pusing, sering oleng gitu ya, tiba-tiba black out gitu dan segala macamnya. Ya memang itu adalah perubahan-perubahan yang akan dijalani oleh ibu hamil. Oke, perubahan-perubahan itu kalau mengacu sama tema kita hari ini, kehamilan sehat, itu seharusnya perubahan itu tidak terjadi nggak sih dok kalau kehamilan sehat? Atau gini, kita by definition aja kehamilan sehat itu seperti apa? Kalau akhirnya terjadi hal-hal tadi yang perubahan-perubahan itu masih masuk kategori kehamilan sehat atau enggak sih atau gimana? Ya masuk, jadi kalau definisi dari WHO ya, sehat itu sendiri kan ya ada suatu kondisi di mana seseorang itu secara fisik kemudian secara sosial dan secara mental ya, jadi 3 tuh ya, itu harus benar-benar keadaannya baik tanpa adanya disfungsi. Jadi ya sosialnya juga dia harus bisa bersosialisasi dengan baik, tidak menarik diri dan lain-lain. Nah sama kehamilan juga gitu, jadi secara fisik, secara mental dan secara sosial si ibu ini keadaan sehat gitu. Dengan segala macam perubahan itu tadi ya, itu tidak menjadikan seorang ibu itu sakit, itu hanya adalah proses perubahan ya, dan itu kita sebutnya sebagai proses yang fisiologis atau yang normal gitu. Tapi memang kadang-kadang ada yang berlebihan, mual muntah kan emesis, tapi kalau yang berlebihan kita sebutnya hiperemesis sampai dengan harus dirawat dan lain-lain, dapat suplemen dari luar gitu. Jadi apakah itu dikatakan sehat? Sehat, itu adalah normal terjadi. Tapi memang tidak semua ibu hamil mengalami itu ya Mas Raden ya. Kayak misalnya yang sembelit itu tadi kan nggak semuanya mengalami sembelit, malah kadang-kadang ada yang habis lahiran baru mengalami sembelit atau konstipasi gitu. Mungkin mereka takut sembelit karena pas lagi ngeden takut bayinya keluar ya dok, enggak ya, itu beda ya. Oke, tapi gini, dengan beberapa kondisi perubahan tadi yang memang bukan termasuk yang sehat ya, maksudnya itu normal terjadi gitu ya. Sehingga ketika kita ngomongin perubahan-perubahan itu sebenarnya normal, bukan berarti tidak sehat gitu ya. Karena itu memang normal terjadi pada ibu hamil, biasanya terjadi seperti itu. Nah kalau kita masuk kategori yang tidak sehat itu berarti yang berubah atau kondisi yang seperti apa sehingga masuk kondisi tidak sehat? Apakah gara-gara 3 tadi ya, fisik, sosial, dan mental atau gimana? Iya benar. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang ekstrim, misalnya tekanan darahnya gitu ya tiba-tiba naik gitu, atau terlalu turun ya, itu memang mengganggu dong pastinya kan ya. Atau misalnya anemia turun banget, HB-nya ekstrim, katakanlah ekstrim kurang dari 8, itu juga pasti akan mengganggu kesehatan si ibu. Dia nggak akan bisa beraktivitas seperti biasa kan, badannya harus berkompensasi lebih berat gitu. Nah itu kita masukkan ke kategori sakit. Atau misalnya punten ada perdarahan hebat. Ya itu kan harusnya tidak terjadi tuh, kayak misalnya perdarahan, terus pingsan, itu kan harusnya tidak terjadi. Nah tadi menyambung Mas Raden ya. Nah ini ya untuk para bumil ya, kita sebenarnya tuh ya terima kasih banget untuk pemerintah ya sudah menyiapkan buku pink ini ya. Jadi ya sebenarnya tiap rumah sakit tuh beda-beda ya, kayak kita di rumah sakit kita ada 2 nih ya, ada paspor sama ada buku kehamilan bunda. Nah kalau buku pink ini ya, ini sebenarnya udah cukup lengkap loh, karena kan ini memang disusun ya, disusun banget ya. Ini jadi mohon maaf ya untuk ibu-ibu hamil dan bapak-bapak yang menemani ibu hamil ya, sebelum mencari ke sosial media, baca dulu buku ini gitu ya. Jadi pillow talk ya sama suami ya, sebaiknya ngobrol-ngobrolin ini, karena kenapa? Karena di sini udah cukup komprehensif banget loh Mas Raden. Kayak misalnya ada tata cara apa aja sih yang harus diukur pada saat periksa kehamilan gitu ya. Terus kayak misalnya tablet tambah darah, nanti akan diingatkan untuk dapat tablet tambah darah. Kemudian
bahkan cara menggosok gigi dan menjaga kebersihan pun udah ada gitu di buku ini. Kemudian porsi makan dan ada tanda bahaya. Nah di sini juga ada tanda bahaya, muntah-muntah berlebihan, keluar cairan, keluar darah dan lain-lain. Nah jadi ini bukunya kalau ada di rumah dibaca ya. Kalau kita di rumah sakit kita ngasih suplemen ya, selain buku atau paspor kehamilan kita juga ngasih suplemen dengan tujuan ya, kita kan ingin membersamai ya, kan kita ring 3 tadi itu kan, tenaga kesehatan itu kan ring 3. Kita kan ingin membersamai ibu hamil, tapi kita nggak bisa sedekat itu dan sewaktu-waktu selalu ada. Nah setidaknya dengan ibunya dapat informasi yang cukup, dia tahu nih kapan ada tanda bahaya dan segera datang ke rumah sakit. Itu dia. Jadi gitu. bisa dipersiapkan lebih baik. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar kehamilan sehat. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Devi Mariska, SPOG, dokter spesialis obstetrik dan ginekologi dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke dok, kita lanjut lagi. Ini tadi masih banyak sebenarnya mau kita kupas tuntas dari buku ini ya. Betul. Ini kan soalnya kalau ngomongin kehamilan sehat, kalau berbasis pada buku ini dan menjadi panduan harusnya insya Allah sehat gitu ya dok ya, insya Allah sehat. Nah itu di dalamnya aja gini, kan kalau kita ngomong kayak tadi mual muntah lah apa segala macam sampai ya nauzubillah misalnya terjadi anemia atau pendarahan, itu kan case-case yang sebenarnya mungkin bisa dihindari gitu ya. Benar. Dengan support system yang ada. Entah dari support ya apa yang jadi oral intake-nya, apa yang jadi support system keluarganya. Termasuk kayak mungkin gitu. Kalau ngomong kehamilan sehat itu tidak hanya ngomongin ibu si hamilnya kan, tapi ngomongin kayak suaminya, keluarganya tadi sempat kita bahas. Nah di buku Pink ini sendiri ada nggak sih? Maksudnya kayak panduan jadi suami itu kalau istrinya hamil ngapain aja sih gitu dok. Karena kan selama ini kayak istri-istri tuh kayak berjuang sendiri dok di luaran sana, gimana tuh dok? Bener. Nah kalau di sini ya, di sini tuh ada kan lebih banyak gambar ya Mas Raden di sini ya. Di sini tuh ada bapak-bapak dilibatkan untuk persiapan persalinan ya. Persiapan persalinan tuh bukan pas mau lahiran di 9 bulan ya, enggak. Justru persiapan persalinan tuh seperti yang tadi ku bilang, bahwa dari awal kehamilan tuh sudah mulai disiapkan persiapan untuk persalinannya gitu ya. Dari mulai apa? Dari mulai kontrol ya. Jadi ibunya jangan dibiarkan datang sendiri. Jadi dari penelitian tuh ditemukan bahwa terdapat brain fog ya, atau kabut pada otak gitu pada ibu hamil yang disebabkan karena kehamilan. Jadi pada ibu hamil semakin bertambah usia kehamilannya, dia akan semakin terjadi penurunan daya ingat, suka lupa kan ya, suka lupa gitu. Kemudian kayak berkabut gitu. Pikirannya seperti berkabut. Memang ternyata setelah diteliti memang ada perubahan pada area otak yang terutama daerah abu-abunya gitu ya. Makanya kalau misalnya datang jangan sendirian, harus sama suaminya gitu. Kenapa? Karena kadang kitanya bilang ke ibunya, kan kita tulis nih di buku Pink ini ada sarana untuk dokternya menulis juga. Nah ini hasil USG-nya, hasil temuannya, tekanan darah apa segala macam nanti biasanya akan ditulis oleh dokter di buku ini kan sebagai catatan pertemuan ibunya. Nah tapi suami juga harus harus dengar gitu ya. Nanti suami akan mengingatkan si istri. Bahkan di sini juga dibilang bahwa untuk persiapan financial planning ya. Iya, karena kan 9 bulan itu waktu yang cukup untuk menyiapkan dana untuk persalinan apapun metodenya ya. Tetap kita memang harus ada backup plan ya, terutama untuk financial planning. Kemudian di sini juga ada nanti harus suami dan keluarga atau tetangga itu harus menyiapkan nanti kira-kira nih kalau ada emergensi ini mau kemana dan naik apa gitu ya. Apakah motor aja cukup gitu ya. Kalau misalnya nanti ternyata butuh kendaraan yang lebih besar seperti misalnya mobil, itu naik mobil siapa yang dikontak. Ini di sini juga ada tuh persiapan untuk persalinannya. Sedetail itu ya. Iya, sedetail itu. Nah, terus ini tuh sebenarnya bukunya itu bukan cuman untuk si ibunya aja, Mas Raden. Kan ini namanya kan buku kesehatan ibu dan anak ya. Jadi ini tuh sebenarnya nanti sampai nanti anaknya lahir, beratnya berapa. Agak diberdiriin tinggi biar kelihatan di kamera. Nah, ini ada keterangan lahir nih, lahirnya sama siapa, beratnya berapa
gitu ya. Terus nanti masuk ke sini ke anaknya cara menyusui, even cara memandikan bayi dong di sini juga ada gitu ya. Sama nanti sampai dengan nah ini ada kurvanya juga nih untuk anak, nanti mungkin sama dokter anak ya. Ini ada kurva tumbuh kembang si anak. Jadi ini satu buku ini yang mencakup dari mulai awal terjadinya kehamilan sampai dengan si anaknya nanti balita gitu. Ini buku ini bisa didapetin di mana sih, Dok? Ini sih biasanya diberikan secara gratis di fasilitas kesehatan layanan pertama. Nah, tapi biasanya tiap rumah sakit tuh punya masing-masing ya. Kita tergantung dengan kebutuhan kita kan ya. Kita kan lihat misalnya pasien-pasien kita butuhnya gimana gitu. Nah, kalau kita tuh bahkan di rumah sakit kita bahkan even sampai ngasih 2 gitu ya. Supaya benar-benar informasi yang dikasih tuh cukup mumpuni. Jadi kan ketimbang nanti scroll-scroll sosmed gitu ya nih kayak misalnya belum terpercaya gitu ya. Iya gitu kan banyak hoax ya. Ini kayak misalnya senam hamil ya, senam hamil itu ada di sini juga di rumah sakit kita ya. Dan itu memang beda-beda tiap rumah sakit pasti ada gitu. Karena itu kita berusaha untuk tadi ya membersamai si ibu. Terus tadi bener banget tuh Mas Raden bilang bahwa kan ada faktor intrinsik, ada faktor ekstrinsik ya gitu. Intrinsik tuh ya misalnya tuh kita lihat dari misalnya ya ibunya tuh sebenarnya ada penyakit apa sih gitu. Kadang-kadang tuh dia penyakit itu tuh tidur pada saat sebelum hamil. Begitu hamil kayak gitu kayak jadi bangun gitu seperti misalnya kencing manis atau misalnya tadi ya preeklamsi atau tekanan darah tinggi atau misalnya udah jelas banget nih sebelumnya ibunya misalnya udah punya yang namanya tiroid ya, kelainan tiroid ya, entah hipertiroid atau hipotiroid gitu ya. Nah itu sebaiknya memang harus sebaiknya dikoreksi dulu gitu. Nah itu kan dari faktor intrinsik. Kemudian dari faktor ekstrinsik atau dari lingkungan gitu. Misalnya ya punten katakanlah misalnya dia satu rumah dengan orang yang adiksi. Ya, yang punya adiksi substance dia misalnya punya adiksi zat-zat terlarang gitu. Ya itu sedikit banyak bisa mempengaruhi si ibu ya gitu. Nah kalau misalnya si ibu, apalagi si ibu yang mempunyai masalah dengan ketergantungan gitu ya pada zat-zat terlarang, itu sebaiknya dikoreksi dulu gitu sebelum si ibunya hamil karena nanti bisa berpengaruh pada kehamilannya. Nah misalnya nanti ternyata partnernya nih misalnya ya yang ternyata adiksi gitu ya atau misalnya ternyata KDRT gitu ya, itu kan juga faktor-faktor ekstrinsik kan sebenarnya yang mengganggu kesehatan si ibu gitu. Nah itu benar-benar harus kita evaluasi tuh ada faktor-faktor yang mengganggu seperti itu enggak. Kalau misalnya ada ya harus dieliminasi sementara gitu. Kalau si ibunya sendiri dok kayak misal adiksi minuman gitu ya. Iya, atau alkohol rokok gitu. Itu bisa sedikit banyak pengaruh ke janinnya nggak? Pengaruh ke janin ya. Karena gimana pun juga rokok yang nggak hamil aja itu kan berdampak besar pada kesehatan ya, apalagi pada ibu hamil gitu. Kayak misal tadi kan aku bilang bahwa paru-paru kita, kapasitas paru kita berubah gitu. Nah kalau misalnya dia udah heavy smoke gitu ya, udah voracious smoker gitu misalnya ngerokok banyak dua pak sehari, itu biasanya udah terjadi gangguan pada kapasitas parunya sehingga nanti lebih cepat untuk terjadi gangguan pernafasan dan lain-lain gitu. Jadi memang sebaiknya sebelum hamil itu dikoreksi. Tapi kalau misalnya ternyata hamil itu kita bisa kok kan harus ask for help ya, harus minta tolong. Nah itu kita bisa kita bantu pelan-pelan gitu. Jadi adiksinya juga pelan-pelan kita kurangi sampai dengan berhenti. Nah, gitu. Lebih baik duitnya ditabung buat betul banget dede bayinya ya. Keperluannya banyak loh ya. Ada tadi financial planningnya juga tuh di situ ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kehamilan sehat. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Devi Mariska SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke dok, tadi kita udah bahas buku Pink dan paspor kehamilan dan lain sebagainya. Itu kan sebagai panduan umum supaya kehamilannya sehat. Nah sekarang kalau ke dedek bayinya, ke janinnya, ada nggak sih tanda-tanda, nggak tahu ya, sekarang itu kan soalnya banyak banget mitos yang beredar di masyarakat kita, maksudnya kayak untuk mengukur bahwa janinnya itu sehat atau enggak, itu gimana sih? Maksudnya kayak selama ini kan mungkin ya ada orang karena mitos ini
tanpa ke dokter kandungan mereka udah kayak ini mendiagnosis sendiri kayak gini-gini gitu segala macam. Jadi secara fisik apa ya manifestasi klinis di ibu hamilnya atau yang kerasa di perutnya itu gimana sih dok untuk mengukur bahwa ini janinnya sehat dan ibunya sehat gitu? Betul. Jadi memang pertama ada yang kita menilai kondisi diri sendiri kan ya gitu. Kalau misalnya kondisi bayi sendiri itu bisa dinilai baik atau tidak itu dari gerakannya Mas. Nah biasanya itu di atas 20 minggu gerakan bayi pasti sudah akan kita rasakan. Bahkan kalau misalnya hamil kedua atau ketiga tuh 16-18 minggu tuh udah mulai ada terasa kedut-kedut gitu di dalam perut, itu maksudnya menandakan bahwa sudah ada gerakan janin. Nanti makin bertambah usia kehamilan gerakannya akan makin aktif banget ya, kayak main bola gitu ya dia di dalam gitu. Nah selain dari gerakan bayi ya kita juga bisa melihat ini apa tinggi rahimnya gitu. Ya jadi kan kadang ada yang dok saya ini bagus nggak sih dok hamilnya, kata orang-orang saya kecil ya gitu ya kan. Banyak banget tuh ya yang apa kata netizen gitu ya, kayak misalnya sebenarnya kita jangan terlalu percaya apa kata orang sih ya. Memang harus dilihat kita ukur tinggi fundusnya atau tinggi rahimnya itu sesuai dengan usia kehamilan atau enggak. Sama ya kita lakukan pemeriksaan melalui pemeriksaan USG ya. Karena kan kita nggak bisa meraba-raba kan, tetap harus dinilai apakah nanti dari pemeriksaan USG itu bisa kelihatan apakah air ketubannya cukup, apakah tumbuh kembangnya si dede sesuai dengan usia kehamilan. Misalnya panjang tulang panjangnya nih, tulang lengannya, kemudian tulang pahanya, kemudian kepalanya apakah sesuai dengan usia kehamilan, berat dia apakah sesuai dengan usia kehamilan atau lebih kecil atau lebih besar gitu. Itu kan bisa sebagai deteksi bahwa ada sesuatu pada kehamilannya. Nah kalau untuk ibunya sendiri bisa ngelihat nih, misalnya ibu cepet capek nggak sih? Kayak misalnya cepet tiba-tiba dari duduk berdiri tiba-tiba blackout nggak sih gitu. Nah itu adalah hal-hal yang bisa kita temukan atau kita sadari bahwa oh ada sesuatu nih yang nggak beres nih di diri saya atau di kehamilan saya gitu. Oke. Dok biasanya tuh juga saya sering lihat ya, ini kayaknya banyak terjadi. Ibu hamil tuh suka kakinya bengkak-bengkak. Oh iya. Itu maksudnya normal atau itu tanda nggak sehat atau gimana sih dok? Ya, pada trimester ketiga menjelang persalinan biasanya memang akan terjadi pembengkakan kedua kaki ya. Nah itu kita lihat juga tuh Mas, kenapa sih kan ada aliran darah kan ya seluruh badan. Nah ada yang namanya aliran darah balik atau vena gitu, dari bawah dia akan dipompakan ke atas ke jantung, kemudian dia akan dipompa lagi ke seluruh. Nah yang dari bawah naik ke atas itu terhalang sama besarnya si rahim gitu, makanya dia akan stuck tuh cairan di bawah gitu, makanya dia akan bengkak. Tapi pada beberapa hal itu bisa mengindikasikan adanya suatu penyakit seperti misalnya kebocoran ginjal. Kenapa? Karena proteinnya bocor gitu ya. Di dalam pembuluh darah kita tuh ada protein untuk menjaga si tekanan di dalam selang pembuluh darah itu. Nah biasanya kalau misalnya dia bocor terjadilah tuh penumpukan cairan di kaki ya, kedua kaki gitu. Nah biasanya kita akan minta pemeriksaan lebih lanjut untuk melihat apakah ini bengkaknya bengkak yang masih nggak apa-apa yang normal atau bengkak yang ke arah bahaya gitu. Kadang kasihan memang sampai nggak bisa jalan karena lebih sering kesemutan gitu. Ya kan? Nah kalau misalnya di trimester 1 udah bengkaknya itu kita harus waspada gitu. Ada apa, atau bahkan kalau misalnya bengkaknya bukan cuma di kaki tapi di tangan juga bengkak. Takutnya ada suatu sindrom yang lebih luas lagi dan terjadinya lebih seluruh tubuh atau sistemik lagi. Makanya memang sebaiknya dilakukan pemeriksaan. Itulah kalau ada apapun yang terjadi anomali di tubuh ya segera periksakan ya. Meskipun kayak katanya ini terjadi juga kok di banyak orang. Iya mungkin, tapi mungkin kan gini kondisi kesehatan orang kan mungkin beda-beda ya dok. Jadi memang harus diperiksakan ke dokter. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram saya bacakan dari Pak Aldi. Wah laki-laki nih. Istrinya. Oke, dok bener nih. Dok istri saya lagi hamil dan sering ngidam hal-hal yang aneh. Apa sebenarnya ngidam itu wajar dalam kehamilan dok? Apa tanda-tanda mengidam itu dan apakah jika mengidam dan tidak tercapai dapat mengganggu kandungan? Terima kasih. Wah ini berkaitan dengan kayak banyak orang nih. Banyak orang nih gitu ya. Masalah mengidam itu a bit tricky juga ya. Lot tricky sih sebenarnya gitu ya. Karena kita ngomongin kayak di satu sisi itu kadang-kadang ya oke masih bisa tercapai, bisa dicapai. Tapi kadang-kadang itu bagi sebagian orang tuh kayak nggak mungkin gitu loh, gimana tuh dong? Iya memang, jadi kalau misalnya keinginan untuk makan, pasti pada saat ibu hamil itu keinginan untuk makan itu akan lebih besar. Nah cuman kalau misalnya ada keinginan makan ke arah tertentu itu sebenarnya mengindikasikan adanya kekurangan mikronutrisi dalam tubuh gitu ya. Misalnya kita lagi pengen makan yang manis-manis, nah berarti itu kita kayak kurang
asam amino apa dalam tubuh gitu, kekurangan mikronutrisi apa pada ibu. Nah kalau misalnya ngidam pengen makan tuh wajar banget, semua orang pasti gitu. Dan sebenarnya selain pengen makannya juga pengen disayang kan Mas Raden kan, ya kan? Manja-manjanya ya. Karena memang badannya terasa lebih lelah pastinya gitu. Jadi pengen lebih diperhatiin, pengen lebih disayang. Makanya kadang-kadang kalau kayak ngidamnya kayaknya agak-agak absurd gitu. Iya. Kalau misalnya masih dalam batas wajar nggak apa-apa dikasih. Misalnya kan pada seringnya tuh mangga muda ya gitu. Karena memang mulut itu terasa tidak enak. Mulut itu terasa asem, pahit, pokoknya nano-nano di dalam perut. Makanya kalau misalnya dinetralisir dengan yang asam-asam itu si ibu akan ngerasa lebih nyaman gitu ya. Nah kalau misalnya ngidam yang lain sampai aneh-aneh yaitu mungkin ada persoalan psikologis juga yang harus dibicarakan bersama gitu. Tapi diupayakan sebisa mungkin ya kalau masih bisa diikutin ya diikutin. Gitu karena tapi nanti kalau misal nggak bisa banget gitu dok, kan gini ya. Kadang tuh suami kan bisa nilai itu kayak gak mungkin sayang gitu ya, gitu ya, nggak mungkin gitu. Terakhirnya ya udah, nah itu pengaruh nggak sih? Mungkin secara fisik nggak, tapi kan secara pikiran, mental, stres, kembali ke stres tadi itu bisa pengaruh. Ya jadi sebenarnya kalau stres itu bisa mempengaruhi ke kehamilan, tapi stres yang bagaimana dulu kan ya? Stres itu kan ada stres psikis ya, pikiran yang benar-benar berat banget, atau stres fisik gitu. Misalnya si ibu hamilnya ada shift malam gitu, dan shift malamnya benar-benar kerja berat gitu ya. Memang stres itu juga bisa mempengaruhi ke kesehatan. Karena apa? Karena akan timbul tadi tuh ya reaksi peradangan ya, kortisol juga akan meningkat gitu. Sehingga apa? Kayak bayinya bisa jadi kecil, air ketubannya bisa berkurang, intake juga akan lebih lebih berkurang gitu ya, bisa memicu terjadinya preeklamsi atau tekanan darah tinggi juga gitu. Nah tapi itu benar-benar yang stres psikis yang berat dan atau stres fisik yang berat gitu. Kalau misalnya tiap hari ngomel gitu ya, ya memang kadang-kadang perempuan tuh memang tiap hari ada aja, karena kan kita nggak suka ya kalau misalnya rumah berantakan, itu kan udah natur dari perempuan banget kan gitu. Sebenarnya dalam batas yang wajar sih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya udah berlebihan, ya sebaiknya ask for help. Gitu. Cari bantuan ya. Iya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Aldi dan semoga istrinya sehat selalu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi segmen terakhir ya. Nggak kerasa kan dok? Kayaknya masih banyak harus kita bahas ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar kehamilan sehat bersama dengan Dr. Devi Mariska, SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke dok, tadi sudah kita bahas sedikit banyak seputar kehamilan yang sehat, ibunya harus seperti apa, janinnya, makannya, apa yang boleh nggak boleh, sampai ngidam tadi bersama Pak Aldi gitu ya. Yang juga sebenarnya penting adalah pasca delivery-nya, pasca melahirkannya kan gitu, masa nifasnya itu sendiri kan, pemulihan itu kan nggak hanya ngomongin ya nyusuin, itu kayak kompleks banget gitu. Itu gimana tuh? Iya bener banget Mas Raden. Jadi memang tahu nggak sih Mas Raden, ternyata tuh ya pasca melahirkan atau kita sebut sebagai masa nifas, itu kecenderungan untuk gangguan psikis atau mental health-nya itu lebih rentan terjadi pada ibu pasca melahirkan ya. Dia memang ada derajat ringan, ada derajat yang benar-benar berat ya. Derajat ringan tuh yang kayak misalnya kita sering dengar yang namanya postpartum blues. Ya kan, itu range-nya cukup banyak loh, sampai 60% ibu pasca melahirkan tuh pasti akan mengalami postpartum blues pada minggu pertama pasca persalinan. Nah kalau untuk yang lebih beratnya itu bisa menjadi ke sampai dengan 6 bulan atau bahkan lebih ya, bisa jadi ke fase depresi. Itu bisa sampai dengan 18 sampai 20%-an kalau saya nggak salah baca ya. Nah jadi kenapa kan gitu ya, kenapa gitu bisa gitu, kan harusnya happy dong ada bayi, ya kan gitu, kok nggak matching gitu. Bukan seperti itu, bukan yang nggak happy ngeliat bayi ya, pasti semua orang tua pasti senang lihat bayi, tapi perlu diingat lagi bahwa pertama ada perubahan adaptasi baru, peran baru sebagai seorang orang tua yang biasa kita bebas sendiri, terus tiba-tiba ada bayi yang tiap 2 jam harus kita susuin kan, terus itu bukan cuma susuin, nangis, harus kita mandiin, ganti
baju, dia pupuk, dia pipip gitu kan. Jadi ada adaptasi gaya hidup atau peran baru sebagai orang tua. Terus yang kedua, perubahan jam tidur. Nah itu. Ya jam tidur tuh krusial banget sih. Betul, gitu ya. betul. Kalau misalnya ada yang bilang kan bisa tidur saat bayinya tidur. Oh, tidak semudah itu Ferguso ya. Seperti itu. Ya nggak bisa seperti itu gitu, perubahan jam tidur. Kemudian badannya itu belum kembali seperti biasa. Hormonnya tetap masih belum balik. Nanti biasanya 4-5 bulan hormonnya baru balik seperti sebelum hamil gitu. Nah karena perubahan-perubahan itulah yang menyebabkan seorang ibu pas yang melahirkan tuh lebih rentan gitu. Makanya kalau saya kadang-kadang kalau misalnya ada yang lahiran, nah, teman-teman gitu ya, saya lebih suka ngadoin ibunya sih daripada bukan nggak sayang sama anaknya, cuma kita juga lebih, harus ya more gitu. attention ya ibunya Ya juga gitu, misalnya butuh bantuan apa gitu sebagai support sistemnya gitu, meskipun kita teman gitu ya kan, teman nggak bisa dekat-dekat ya, tapi kita kan bisa kayak nanyain kabar, butuh apa gitu, atau kadang-kadang kita ke salon yuk gitu, itu udah happy banget kan gitu. Nah itu juga peran penting seorang ayah ya, peran suami gitu. Misalnya ngelihat nih, oh ini kayaknya istri udah overwhelmed nih, udah benar-benar kecapean banget ya, udah berlebihan gitu dan kurang tidur. Ya harus diambil dulu gitu bayinya sama ayahnya. Kan kadang-kadang tuh bapak-bapak suka takut ya gendong anak ya, aduh dok ini kepalanya masih goyang-goyang gitu kan. Kalau newborn gitu kan ya memang di situ adalah seninya menjadi orang tua kan, berproses bersama ya Mas Raden ya gitu. Dok, ada juga tuh, saya pernah lihat, nggak tahu ya ini benar atau enggak atau kebetulan, itu ada namanya kayak communication skin to skin tuh. Oh iya benar. Itu antara ibu dan anak sama ayah dan anak gitu, kayak ya, ada yang kayak anaknya nangis terus rewel, terus ayahnya itu nempelin anaknya, ayahnya nggak pakai baju atau ibunya gitu, itu tempelnya kadang bisa langsung diam. Itu juga kayak bisa menjaga juga. Itu namanya metode kangguru. Ya, dan pertama kali itu sebenarnya diterapkan itu pada bayi-bayi yang lahir kecil atau prematur. Ya, jadi memang itu jadi support system banget ya. Pertama kan memang ada daya tahan daya panas ya. Kan bayi yang kecil tuh biasanya termoregulasi untuk pengaturan suhu tubuhnya kan belum oke. Makanya dihangatkan kan biasanya dalam inkubator. Nah, itu pengganti inkubator adalah dihangatkan skin to skin dengan hangat si bapaknya atau dengan hangat ibunya. Dan kan kebayang dong, bayi itu kan dalam kandungan kan ditimang-timang gitu, masih timang-timang. Terus tiba-tiba dia ditaruh sendiri di kasur gitu, kayak kok sendirian gitu dianya kan ya. Makanya dia akan lebih nangis gitu karena dia kok saya sendirian gitu dia. Jadi nggak ada tuh istilah namanya bayi bau tangan ya. Ada bau acem. Iya itu bener-bener. Karena belum mandi gitu ya. Jadi kalau misalnya dia nangis kita itu aja, kita ajak ngobrol, kita timang-timang gitu ya. Nanti kalau misalnya kita ada kegiatan lain ya kita taruh dia sebentar, nanti sambil diajak ngobrol dan lain-lain. Jadi bukan bayi bau tangan ya. Takutnya kan selama ini kayak ya tuh gara-gara sering digendong sih. Jadinya kalau diletakin bentar nangis, itu memang alaminya mereka begitu ya. Alamiahnya bayi memang seperti itu. Dia masih tergantung banget sama kita kedua orang tuanya gitu. Oke. Jadi memang apa ya kalau kita ngomongin tugas seorang ibu hamil dan bapak yang istrinya hamil ya. Ini nggak ngomongin istri hamil aja, tapi suami yang istrinya hamil juga banyak banget A sampai Z-nya. Untuk mengetahui lebih lanjut ya mungkin bisa simak di buku Pink itu atau putar ulang lagi nih siaran kita hari ini ya, banget supaya ya. orang lebih paham lagi. Dan ketika istrinya hamil ya istrinya, suaminya dan keluarganya juga turut serta sebagai support sistemnya. Terima kasih Dr. Devi. Sebenarnya banyak mau kita bahas ya. Next time kita harus ngobrol lagi ya dok. Terima kasih dok. Sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Permata Depok. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Devi. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The I Plus. Saya Raden Matlia Samit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat kalau Anda punya promil sama suami atau istri Anda, persiapkan dengan baik supaya kehamilannya sehat selalu dan bayinya lahir dan ibunya juga sehat selalu. Sampai jumpa.